datang di acara Lions International. Nah, di sini kita akan membahas tentang donor mata dan juga donor darah. Lalu di sini juga akan ada dengan narasumber saya, Dr. Nadia. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dulu kepada para sponsor yang ada, yaitu dari Thalassa Snack, Prodia, dan juga Sienvienta, Air Mineral Tulus, Diabetes Center, Lions Eye Bank Jakarta. Dan juga saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Lions Club Jakarta, yaitu Lions Club Arka Srada, Lions Club Barat Kedoya, Lions Club Centennial Lotus, Lions Club Green Garden, Lions Club Iris, Lions Club Angeliner, Lions Club Barat Marigold, Lions Club Barat Melati, Lions Club Pangkal Pinang Smile, Lions Club Peak North Star, Lions Club Palembang Cyberworld, Lions Club Medica Media, Lions Club Kartini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada media partner kita, yaitu Eljon Pageant, Eljon Media, dan juga Yayasan Eljon Indonesia. Nah, untuk partner venue kita yaitu di Mall Neo Soho Jakarta dan juga Palang Merah Indonesia PMI cabang Jakarta Barat. Nah, kita masuk ke narasumber ya, Dok. Aduh ya ampun, dokter, kita bertemu lagi, Dok, di sini. Saya mengucapkan terima kasih, Dok, untuk meluangkan waktunya. Dokter mungkin boleh perkenalkan dirinya, Dok. Terima kasih juga Natalia dan Lions Club Internasional Distrik 307A1 yang telah memberikan kesempatan bagi saya dan juga tim dari Lions Eye Bank Jakarta untuk hadir di acara hari ini. Saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dr. Nadia Regina. Saya sekarang sebagai manajer dari Lions Eye Bank Jakarta atau Bank Mata yang ada di Rumah Sakit Mata JSC Kedoya. Lions Eye Bank Jakarta ini sendiri juga adalah bank mata yang didirikan atas kerjasama dari Lions Club Indonesia dan juga Rumah Sakit Mata JSC. Dokter kesini sendiri aja, Dok? Di sini saya bersama dengan tim saya, yaitu Karoni. Beliau adalah teknisi dan juga konselor dari Lions Eye Bank Jakarta. Oh gitu, berarti nanti ada teknisi sendiri ya untuk pengambilan kornea itu ya. Nah, tanpa kita tunggu lama lagi nih, Dok. Tadi kan kita sudah berbincang-bincang, Dok. Kenapa dokter memutuskan untuk masuk di bagian mata, Dok? Oke. Mungkin dari banyaknya ilmu yang pernah kita pelajari gitu ya semasa kuliah, kenapa saya berminat di mata ini, karena kan ada istilahnya mata itu adalah jendela dunia ya. Aduh, saya tersipu malu, mata jendela dunia ya. Di sini ternyata saya sadar bahwa pasien-pasien yang mengalami gangguan atau kerusakan pada bagian matanya itu pasti akan berdampak besar pada kehidupan sehari-harinya. Maka dari itu saya berminat mengambil di bagian mata karena sebisa mungkin saya mau membantu orang-orang atau pasien-pasien tersebut untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Wah, mulia sekali tujuannya untuk membantu orang-orang memperbaiki kualitas hidup ya. Nah, Dok, tapi saya pernah dengar tentang donor mata, transplantasi mata. Apa bedanya dengan donor kornea, Dok? Mungkin kalau di teman-teman atau di masyarakat itu masih terkenalnya dengan donor mata ya. Nah, sebenarnya sih sama aja. Hanya untuk saat ini donor yang bisa dilakukan di Indonesia sendiri itu adalah donor kornea. Jadi bagian mata kita itu kan banyak nih bagian-bagiannya. Nah, satu-satunya jaringan yang bisa didonorkan atau diberikan kepada orang lain itu adalah si bagian korneanya. Di mana kornea ini adalah bagian di mata kita yang paling depan. Dia itu sifatnya transparan dan membantu kita untuk penglihatan gitu. Nah, kalau misalkan mungkin teman-teman atau masyarakat bingung, jadi kornea ini adalah kalau misalkan kita pakai kontak lens nih, nah kita tuh menempelkan si kontak lens tersebut itu langsung tuh di jaringan korneanya. Jadi memang dia sifatnya itu transparan. Berarti kornea itu sifatnya yang transparan ya, dan untuk gampangnya yang kehidupan sehari-hari kita mungkin saat kita menggunakan kontak lens seperti itu. Jadi bukan satu bagian bola matanya itu semua didonor ya, Dok, tapi hanya bagian tertentu saja. Bukan, jadi memang untuk kalau mendengar istilah transplantasi atau donor mata atau donor kornea itu bukan satu bola matanya. Itu menyeramkan sekali ya, tapi hanya jaringan korneanya saja. Iya, kalau misalnya orang masyarakat umum gitu mikirnya donor mata semuanya matanya dicabut gitu kan, Dok. Iya, tapi bukan, ternyata hanya jaringannya. Betul.
Nah, donor ini sama seperti donor-donor yang lain bukan dok? Harus ada kecocokan darah misalnya, harus ada kecocokan lain mungkin tesnya yang mungkin cukup rumit. Nah, beruntungnya kornea ini adalah salah satu jaringan yang tidak memiliki pembuluh darah. Jadi untuk donor kornea sendiri tidak memerlukan kecocokan golongan darah, tidak memerlukan kecocokan resus. Hanya memang kita nanti pas melakukan pengambilan jaringan korneanya, kita akan melakukan pengambilan darah juga untuk mengecek penyakit-penyakit infeksi tertentu aja seperti HIV, hepatitis B dan lain-lain. Seperti itu. Oh, berarti tidak ada syarat tertentu ya, seperti pembuluh darahnya harus cocok, seperti itu tidak ada. Hanya untuk deteksi penyakit-penyakit mungkin ya. Dan ini dok, sudah semakin menarik ya sekarang nih topiknya. Aku mau tanya nih, donor kornea itu sebenarnya apa? Oke, donor kornea ini adalah melakukan pemberian atau menyumbangkan kornea mata kita kepada pasien-pasien yang membutuhkan. Nah, prosedur atau pemberian donasi kornea ini dilakukan tentunya setelah si calon donor ini meninggal dunia atau tutup usia nanti. Jadi kalau misalkan kita sekarang mendaftarkan diri nih jadi donor kornea, bukan artinya kita langsung diambil sekarang, tapi nanti setelah kita meninggal dunia ataupun saat kita tutup usia. Wah, cukup menarik ya dok. Untuk donor kornea diambilnya setelah tutup usia. Betul. Berarti itu tidak sama dengan donor organ lainnya, seperti donor ginjal kan saat masih hidup gitu ya. Berarti ini juga prosedurnya aman dan untuk orang-orangnya juga yang diambil setelah tutup usia seperti itu. Nah, dok, bagaimana prosesnya ini, dok? Proses pengambilan donor kornea ini? Oke, jadi proses pengambilan donor kornea ini tentunya kita melakukan pengambilan kepada pendonor yang sudah mendapatkan izin dari keluarganya. Jadi izin keluarga itu sangat penting dalam proses donor kornea. Kita mendapatkan izin dari keluarga, maka kita lakukan pengambilan jaringan. Untuk pengambilannya sendiri ini tidak memakan waktu lama, hanya mungkin kurang lebih 30 menit saja. Kita melakukan pengambilan jaringan kornea dan juga jaringan sklera. Sklera itu yang putih-putihnya yang sedikit, itu untuk menjaga kualitas dari si jaringan korneanya. Nah, setelah kita lakukan pengambilan jaringan, kita tempatkanlah si donor atau si jaringan kornea tersebut di wadah khusus dan kita lakukan pemeriksaan di laboratorium kita. Kita pun punya laboratorium khusus untuk donor kornea ini di Rumah Sakit Mata JMC Bogor. Wah, berarti cukup menarik ya. Tadi udah tidak ada pembuluh darahnya, tidak perlu menyocokkan golongan darah juga. Lalu juga sangat singkat, 30 menit saja ya. Betul. Nah, ini untuk waktunya sendiri berapa lama ya, dok? Kita bisa diambil setelah tutup usia misalnya? Oke, jadi untuk waktunya kita memang selalu mengingatkan lebih cepat itu lebih baik. Tetapi biasanya golden time itu adalah 6 jam setelah pendonor dinyatakan tutup usia oleh dokter, atau kita punya toleransi waktu sebelum 24 jam. Berarti 6 jam, tapi batas toleransinya 24 jam ya. Betul. Berarti. Dan ini juga tergolong aman karena sudah diambilnya ketika sudah menutup usia. Betul. Tapi tetap kembali lagi harus ada izin dari keluarga. Yang paling penting izin keluarga dan juga agar keinginan mendiang itu bisa dihormati. Betul. Tuh. Nah, dok, untuk kornea ini berapa lama sih disimpannya itu? Oke, jadi kalau untuk donor kornea ini kita punya penyimpanan khusus dan juga wadah khusus. Kita bisa menyimpan jaringan tersebut sampai 2 minggu. Sampai 2 minggu, tetapi biasanya nih kita sebelum 2 minggu pun pasti sudah ada pasien yang akan kita berikan korneanya atau dilakukan transplantasi kornea, karena memang masih cukup banyak pasien-pasien yang menunggu donor kornea ataupun yang akan menjalani transplantasi kornea ini. Berarti untuk di Indonesia sendiri itu banyak sekali ya permintaannya tinggi juga ya? Betul, di Indonesia sendiri permintaan untuk donor kornea ini tinggi, dan juga dokter-dokter spesialis mata yang bisa melakukan transplantasi kornea ini juga sudah banyak. Tetapi yang kita masih punya masalah adalah jaringan korneanya. Kita masih sangat sedikit sekali untuk punya jaringan kornea yang dihasilkan dari Indonesia sendiri. Berarti permintaannya yang sangat tinggi, tapi ketersediaan korneanya yang
belum mencukupi. Nah, ini jadi untuk Bapak Ibu yang ingin mendonorkan, nanti jika sudah tutup usia misalnya, tidak usah takut, tidak akan ada permintaannya karena permintaannya banyak sekali ya, betul sekali. Dan dokter, ini mungkin kalau misalnya dari pihak pendonor ini apakah ada pengeluaran biaya tertentu, Dok? Oke, jadi dari Bank Mata kita tidak pernah membebankan biaya apapun ke keluarga pendonor. Jadi keluarga pendonor ini jika sudah setuju cukup menelpon atau menghubungi pihak Bank Mata atau Layanan ABN Jakarta. Nanti kita akan langsung mendatangi rumah sakit ataupun rumah duka ataupun rumah dari si pendonor tersebut. Seperti itu. Berarti ini gratis ya Bapak Ibu, dari pihak pendonor itu tidak akan dipungut biaya sama sekali, betul. Nah, dari pihak yang teknisinya juga akan datang, mungkin tidak harus di rumah sakit, mungkin bisa di rumah duka, seperti itu ya. Dan ini kan kalau misalnya donor kornea ya, Dok, saya penasaran aja ini, Dok. Kan kalau misalnya di luar negeri gitu, matanya pada biru-biru gitu. Kalau saya orang Indonesia, saya mau terima donor kornea, nanti mata saya bisa ikut biru juga nggak, Dok? Nah, sebenarnya sih nggak bisa ya, karena kornea ini kan transparan nih. Nah, kalau misalkan yang warnanya biru atau coklat itu kan dia irisnya nih, iris matanya. Nah, kalau karena kita ambilnya donor korneanya, dia sifatnya transparan, jadi saat diberikan ke orang lain pasti warnanya transparan juga, seperti itu. Waduh, sayang sekali, padahal saya sedikit berharap ini ya, Dok punya mata biru gitu kan, cantik ya. Tapi tidak bisa, yang penting fungsinya ya. Betul. Selama jaringan itu tidak rusak masih bisa dipergunakan. Nah, Dok, untuk dari pihak pendonor sendiri mungkin apakah ada efek samping mungkin ya? Karena kita kan takut ya, ini bilang untuk masyarakat yang belum tahu mungkin donor organ termasuknya ya kan. Apakah ada efek samping atau resiko tertentu, Dok? Untuk selama ini kita bertemu dengan pendonor dan keluarga pendonor, tidak ada efek samping ataupun tanggapan negatif ya. Justru keluarga-keluarga pendonor yang kita temui ini, mereka justru merasa bangga, merasa damai juga karena keinginan dari keluarganya ini sudah tersampaikan gitu. Jadi memang biasanya mereka titip pesan kalau misalkan kita lagi lakukan pengambilan jaringan, kayak kita menitipkan semoga apa yang didonorkan oleh si mendiang ini bisa tersampaikan dan bisa berguna untuk orang lain. Dan tentunya kami dari tim Bank Mata ini sangat-sangat menghormati keluarga dan juga menghormati keinginan mendiang. Jadi akan kita sampaikan kepada nanti siapapun itu penerimanya. Betul sekali. Kapan lagi kita bisa berguna untuk orang lain? Tuh. Dan untuk satu langkah kecil kita ternyata bisa menyelamatkan hidup orang lain ya. Betul. Hidup banyak orang lain. Nah, Dok, untuk kornea ini sendiri, dokter bisa ceritakan, Dok, pengalaman dokter untuk pendonor yang sudah pernah mendonorkan korneanya? Oke. Pengalamannya sih kita punya pengalaman baik dan buruk juga ya. Jadi ada pengalaman, mungkin aku cerita pengalaman buruknya dulu ya. Untuk donor kornea ini kan memang kita butuh peran keluarga. Peran keluarga ini sangat penting bagi Bank Mata dan juga bagi proses donor kornea, di mana setelah tutup usia nanti keluargalah yang akan menghubungi pihak Bank Mata untuk kita melakukan pengambilan. Nah, kita pernah lah suatu waktu kita sudah ditelepon oleh keluarga pendonor, kita datang ke rumah sakit tersebut. Ternyata saat itu ada salah satu keluarganya yang tidak bersedia menolak. Walaupun satu keluarga lain nih sudah mau nih, udah bersedia, udah memperbolehkan kita mengambil. Tapi karena ada satu keluarga yang menolak pun, di situ kita tidak bisa langsung ambil. Jadi kita berikan waktu keluarga untuk berdiskusi terlebih dahulu dengan keluarga lainnya. Kita tunggu 30 menit kalau nggak salah. Lalu hasil akhirnya kita akan minta sampaikanlah ke tim Bank Mata. Nah, saat itu hasil akhirnya adalah ternyata mereka tidak setuju diambil. Jadi oke, nggak apa-apa, kita mengucapkan terima kasih. Kalau misalkan memang keluarga akhirnya tidak setuju, kita tidak akan lakukan pengambilan jaringan. Gitu. Lalu udah kita datang, kita pamitan habis itu. Nah, itu dari kejadian selama ini ya, yang mungkin kurang baik.
Tapi kebanyakan sih pengalaman yang baiknya ya, karena beberapa kali kita melakukan pengambilan jaringan, keluarga dari pendonor ini sangat-sangat support. Bahkan justru mereka nih sekeluarga sudah mendaftarkan diri nih. Mereka bilang langsung, kita keluarga nih udah mendaftarkan diri, kita tinggal menunggu aja nanti. Kalau misalkan ada salah satu yang tutup usia, pasti kita akan langsung telepon bank matanya. Memang tujuan kita sekeluarga ini kita pengen beramal, dan kita pengen orang-orang yang nantinya butuh kornea nih bisa melakukan operasi transplantasi dan nantinya bisa melakukan kegiatan sehari-hari itu secara normal kembali, seperti itu. Berarti yang paling penting tetap izin dari keluarga ya. Betul. Karena di sini tidak ada paksaan, sekali lagi tidak ada paksaan sama sekali, sifatnya sukarela dan juga tidak dipungut biaya, gratis ya Bapak Ibu. Dan juga dia melakukannya setelah penutupan usia nanti ya. Betul. Nah, sangat disayangkan sekali tadi untuk pengalaman yang tadi, tapi tidak apa-apa, kita masih punya pengalaman-pengalaman baik yang lainnya. Nah, untuk rentang usia sendiri dok, kalau misalnya rentang usia seperti seumuran saya, tapi kalau misalnya dapat korneanya kan tadi sedikit ya persediaannya, dapatnya dari orang yang umurnya sudah jauh di atas saya, misalnya umur 50 atau 60, apakah masih bisa berfungsi dengan baik? Jadi untuk donor kornea ini juga tidak ada batasan usia. Untuk pendonor pun kita membuka kesempatan dari usia berapapun, dari anak kecil sampai dewasa sampai lansia, dan penerima pun juga sama. Walaupun kita sebagai pasien di usia muda, kita mendapatkan donor yang usianya 50 tahun atau 60 tahun itu tidak masalah, kecuali pasien-pasien anak. Gitu. Jadi untuk kalau pasien-pasien anak memang dia ada ketentuan usia tertentu yang boleh diberikan donornya kepada si anak tersebut. Baik, berarti tidak ada masalah ya dok, karena itu jaringannya yang penting masih berfungsi dengan baik. Ya, betul. Ya. Berarti dok, itu kalau misalnya pendonor tidak harus memiliki mata yang sehat sempurna ya dok. Apabila misalnya saya ingin mendonorkan tapi saya punya minus atau silinder, apakah berpengaruh nanti dok? Jadi untuk kondisi-kondisi mata minus, silinder, plus, katarak, atau mungkin sudah pernah menjalani operasi katarak, operasi lasik sebelumnya, ini tidak ada masalah kalau kita mendaftarkan diri jadi calon pendonor selama jaringan kornea ini tidak ada kerusakan. Berarti tidak ada masalah ya. Betul. Berarti tidak ada masalah selama tidak merusak jaringan pendonor. Nah, berarti untuk Bapak Ibu mungkin yang menggunakan kacamata tapi ingin mendonorkan, mungkin takut nanti akan berkurang kemampuannya, itu tidak perlu khawatir karena yang dilihat bukan dari sananya tapi jaringan korneanya. Lalu dok, kalau misalnya dari sana tidak ada resiko kan ya untuk pendonornya itu sendiri? Untuk resiko tidak ada ya. Kita selalu melakukan pengambilan jaringan ini secara hati-hati, dan tentunya kita menghormati mendiang juga dan juga menghormati keluarga. Kita juga selalu izin terlebih dahulu kepada pihak keluarga dan kepada pihak rumah sakit ataupun rumah duka di mana kita melakukan pengambilan jaringan tersebut. Seperti itu. Jika kita sudah dipersilahkan dan diperbolehkan untuk melakukan pengambilan, baru kita akan melakukan. Tapi dok, untuk waktu lamanya itu kan 6 jam dok. Dari wafat meninggal menutup usia sampai 6 jam itu apakah keburu dok untuk ke rumah sakit? Apakah sempat seperti itu? Atau bisa diambil di mana saja? Jadi selama ini sih kita selalu keburu ya, selalu datang tepat waktu, dan biasanya kita paling banyak itu memang mengambil di rumah duka. Tetapi untuk lokasi di rumah sakit bisa, di rumah pendonor pun kalau misalkan keluarga bersedia itu kita bisa. Kita prinsipnya ini steril, kita prinsipnya ini bersih, bukan harus di ruang operasi seperti itu ya. Tapi memang alat-alat yang kita gunakan itu prinsipnya steril seperti itu. Dan tentunya mungkin sebelum dilakukan penyuntikan formalin, itu yang paling penting. Oh, berarti jika ingin mendonorkan, perlu diingat mungkin Bapak Ibu, keluarganya yang ingin mendonorkan mata, tidak boleh disuntik formalin terlebih dahulu ya. Betul, dan itu juga tidak harus kita yang datang ke rumah sakit, tapi dari pihak teknisinya bisa
datang ke kita juga. Betul, kita langsung kita yang akan menuju kemanapun lah si keluarga itu akan membawa si mendiang ini seperti itu. Lalu dok, setelah mendonorkan itu apakah dari pihak pendonor mendapatkan sesuatu atau mungkin kenang-kenangan tertentu? Oke, jadi untuk bentuk apresiasi dan terima kasih dari Bank Mata ataupun Lions Eye Bank Jakarta ini, kita akan memberikan satu sertifikat kepada keluarga dan juga kepada pendonor, dan juga kita akan memberikan apresiasi berupa karangan bunga yang kita berikan ke rumah duka ataupun ke rumah si pendonor ini, seperti itu. Berarti nanti ada sertifikat untuk tanda sebagai kenang-kenangan ya. Betul. Dan ini berlaku seumur hidup juga, untuk sebagai motivasi juga untuk para keluarga lainnya, anggota keluarga lainnya yang ingin mendonorkan. Dan jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan, di sebelah kiri saya ada booth Lions Eye Bank Jakarta. Jika ada Bapak Ibu yang ingin melihat-lihat atau sekedar bertanya-tanya dan tertarik tentang donor kornea, bisa langsung mengunjungi booth yang ada. Lalu selanjutnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita, yaitu Thalassa Snack, Prodia, Sienvienta, Air Mineral Tulus, Diabetes Center, Lions Eye Bank Jakarta, dan juga media partner Eljon Media, Eljon Pageant, Yayasan Eljon Indonesia. Ya, mungkin dok, kita bisa kembali lagi ke sesi narasumbernya ini. Aduh, saya masih ingin bertanya-tanya lebih lanjut lagi nih dok. Tadi udah cerita pengalaman dok. Kalau dokter sendiri udah mendonorkan, udah mendaftarkan diri sebagai pendonor belum? Tentunya udah. Setelah awalnya memang saya juga tidak terlalu familiar ya, mungkin sebelum saya terjun langsung di Bank Mata atau di Lions Eye Bank Jakarta ini, masih menimbang-nimbang, terus meminta masukan dari keluarga juga. Ternyata keluarga support, saya langsung daftar karena itu saya pikir apalagi sih yang bisa kita berikan kepada sesama ataupun kepada teman-teman lainnya ya setelah kita tutup usia nanti gitu. Jadi saya langsung mendaftarkan diri, dan di Lions Eye Bank Jakarta ini sebagai bentuk penanda kita sudah mendaftarkan diri, kita akan mendapatkan satu hologram yang ditempelkan nih di KTP-nya. Jadi kalau kita sudah mendaftarkan diri menjadi calon donor di Lions Eye Bank Jakarta, nanti akan ada hologram yang diberikan, yang ditempelkan di bagian KTP kita. Jadi kalau kita punya hologram di KTP ini adalah identitas dari, oh kita sudah mendaftarkan diri sebagai calon donor kornea, seperti itu. Oh, berarti di hologram di KTP-nya akan ditempel hologram ya untuk sebagai penanda. Dan kita juga setelah mendaftarkan sebagai pendonor itu harus tetap stay kontak ya juga. Betul. Iya, ini untuk contohnya Bapak Ibu mungkin bisa dilihat dari KTP-nya, di sana akan ditempel hologram seperti ini. Ya, dan ini juga sebagai suatu kebanggaan sendiri ya, mungkin untuk kita para pendonor. Kapan lagi kita bisa berbuat baik untuk demi sesama seperti itu. Bahkan setelah menutup usia pun kita masih bisa berguna untuk orang lain dan berdampak. Betul. Dokter, saat ingin mendonorkan mungkin ada pertentangan dari pihak keluarga atau mungkin lain sebagainya, mungkin bisa diceritakan Pak? Ada beberapa yang memang mungkin keluarganya tidak setuju ya. Tapi biasanya kita berikan waktu untuk keluarga ini berdiskusi terlebih dahulu, dan hasil akhirnya nanti mereka bisa kasih ke kita atau ke tim Bank Mata. Kalau memang hasil akhir mereka tetap tidak setuju, maka kita tidak akan melakukan pengambilan. Karena sekali lagi ini kan sifatnya sukarela dan donasi dan donor. Jadi kita akan tetap berpegang kepada keputusan keluarga. Maka dari itu sebelum mendaftarkan diri, kita selalu mengingatkan untuk para calon donor menginformasikan kepada keluarganya terlebih dahulu, seperti itu. Keluarga di sini yang termasuk itu keluarga inti, ayah, ibu, anak, atau? Jadi untuk mungkin teman-teman yang masih belum menikah itu bisa ayah, ibu, kakak ataupun adik. Jika yang sudah menikah bisa pasangan. Memang keluarga inti terlebih dahulu yang diberikan pemberitahuan.
Betul, dan sekali lagi ini tidak ada unsur paksaan, jadi secara sukarela dari keinginan pendonor sendiri dan juga keluarga juga menghormati keinginan mendiang. Baik, dokter, tadi kan ada golden time ya dok, 6 jam dok. Apakah jika sudah lewat 6 jam sudah tidak bisa diambil lagi dok? Sebenarnya masih bisa, tapi itu akan mengurangi kualitas dari si jaringan korneanya tersebut. Dimana kan donor kornea ini akan diberikan kepada pasien yang membutuhkan ya, pasien-pasien butuh transplantasi, maka kita membutuhkan juga jaringan-jaringan yang sel-selnya ini bagus dan berkualitas. Nah, jika lewat dari waktu 24 jam itu akan berpengaruh kepada si sel-sel dan kualitas si jaringan kornea tersebut. Tetapi untuk pengambilan sih tetap bisa kita lakukan. Tapi kita mencegah terjadinya penurunan dari kualitas jaringan tersebut. Berarti selama kurang dari 24 jam masih aman ya? Berarti masih Betul. bisa aman. Dan juga dari efek dari penerima donornya sendiri, apakah ada efek samping dok? Oke, selama ini saya sempat bertemu dengan para penerima, tidak ada efek samping, justru mereka sangat bersyukur, mereka bisa pulih lagi penglihatannya walaupun butuh waktu ya. Yang namanya donor itu memang mereka pemulihannya cukup membutuhkan waktu lama, bisa hitungan bulan, sesuai dengan kepatuhan dan juga kerutinan dari si penerima tersebut berobat dan melakukan pemeriksaan gitu. Jadi tidak bisa langsung yang habis dioperasi langsung bisa terang lagi gitu, nggak bisa. Tapi mereka membutuhkan waktu dan juga butuh pengobatan yang rutin dan juga kontrol tentunya kepada dokter spesialis mata agar menjaga kondisi dari kornea yang transplantasi tersebut. Seperti itu. Tapi tetap butuh waktu untuk terbiasa ya. Betul. Dan untuk teman-teman Bapak Ibu yang ada di sini, mungkin dokter ada satu pesan atau kesan yang ingin disampaikan dok? Oke, jadi mungkin pesan saya masih banyak nih teman-teman ataupun mungkin masyarakat yang masih belum mengetahui tentang donor kornea, apa itu donor kornea, apa itu transplantasi kornea. Kita hadir di sini dari Lions Eye Bank Jakarta. Mungkin yang mau bertanya-tanya terlebih dahulu, kita sangat membuka kesempatan, ataupun jika Bapak Ibu dan teman-teman yang mau mendaftarkan diri langsung, kita sangat berterima kasih. Di sini kita akan membuka kesempatan bagi 5 orang pendaftar pertama yang mendaftarkan diri menjadi calon donor kornea. Kita memberikan merchandise. Merchandise. Iya, kita memberikan bentuk apresiasi ya kepada teman-teman yang mungkin sudah memutuskan untuk menjadi calon donor. Kita berikan merchandise dari Lions Eye Bank Jakarta. Dan semoga mungkin teman-teman juga yang masih belum tahu ataupun masih belum pengen daftar pun bisa langsung aja ke sosial media kita nih. Kita punya sosial media namanya Lions Eye Bank Jakarta. Kita punya Instagram, kita punya Facebook, ataupun bisa langsung datang ke kantor kita di Rumah Sakit Mata JSC Kedoya. Ya, jangan lupa untuk follow Instagram Lions Eye Bank Jakarta dan juga untuk datang di kantornya langsung jika berminat di RSJEC Kedoya di lantai 3 ya. Tuh. Nah, di sini juga ada booth-nya untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya-tanya atau mengetahui lebih lanjut. Nah, di sini kita juga ada pamflet ya tadi ya. Iya. Lalu juga di sini untuk 5 orang pertama, 5 orang pertama yang mendaftarkan dirinya sebagai donor kornea akan mendapat merchandise khusus dari Jakarta Eye Center. Nah, jadi mungkin teman-teman yang hadir di sini ataupun Bapak Ibu semuanya yang memutuskan untuk mendaftarkan diri menjadi calon donor kornea, kita akan memberikan merchandise dari Lions Eye Bank Jakarta untuk 5 pendaftar pertama nih. Nah, mungkin kan tadi Bapak dan Ibu sebelumnya sudah mendapatkan brosur dari tim Lions Eye Bank Jakarta, boleh dibaca-baca. Kalau misalkan sudah mantep nih, udah pengen daftar langsung bisa datang ke booth kita. Karena kita di sini buka pendaftaran. Tapi kalau misalkan memang masih butuh pikir-pikir ataupun masih mau informasi ke keluarga terlebih dahulu juga dipersilahkan seperti itu. Betul, dan sekali lagi di sini tidak ada unsur paksaan, kita secara sukarela.
Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk narasumber kita hari ini, Dokter Nadia. Nah, di dokter ini cukup berperan banyak ya, karena kita di sini belum tahu banyak tentang donor kornea yang disampaikan langsung oleh beliau ini. Karena donor ginjal saya sudah pernah dengar, donor darah sudah sering, donor kornea, aduh, sangat tidak umum sekali dan tergolong baru ya dok di Indonesia. Itu sejak tahun berapa ya dok? Sebenarnya untuk donor kornea ini justru donor pertama yang dilakukan. Donor pertama. Tapi kalau di Indonesia sendiri memang masih belum banyak dulunya awal-awal, dan saat teknologi sudah semakin maju, sudah semakin baru, maka Bank Mata ataupun Lions Eye Jakarta inilah hadir di sini untuk membantu pasien-pasien yang mengalami kerusakan atau kebutaan karena korneanya. Justru yang donor kornea ini yang penting, tapi kita belum familiar, belum tahu banyak tentang bagaimana kita bisa mendonor, di mana kita bisa mendonor, seperti itu. Betul. Khususnya yang perempuan-perempuan mungkin yang pakai kontak lens ya, mungkin ya, untuk lebih menjaga kesehatan matanya juga. Dan juga jika memang korneanya sudah terkena, sudah rusak, mungkin bisa untuk mendapatkan donor kornea itu di Jakarta Eye Center ya. Betul. Mungkin kalau misalkan pada pasien-pasien transplantasi kornea ini memang kebanyakan itu karena penyebabnya infeksi ya. Infeksi yang paling utama itu adalah infeksi yang disebabkan oleh pemakaian kontak lens. Pemakaian kontak lens yang mungkin tidak bersih dan tidak higienis. Jadi mungkin untuk bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman yang saat ini kondisinya memakai kontak lens secara rutin, ada baiknya untuk memakai secara higienis, dan juga jangan lupa rutinlah untuk tetap periksa ke dokter mata untuk kondisi dari matanya. Baik, karena sekali lagi pencegahan lebih baik daripada mengobati ya. Betul. Tuh. Dan di sini kita ada bersama dengan narasumber kita, Dokter Nadia. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi, dokter sudah bersedia datang di sini untuk membagikan ilmunya. Dan juga untuk Bapak Ibu semua, mungkin ada satu pesan yang kita bisa dapat dari sini, bahwa langkah kecil yang kita buat hari ini bisa berdampak bagi orang lain. Betul. Dan juga orang banyak, serta orang luas juga ya. Semoga dengan adanya acara hari ini bisa juga mendukung program pergerakan dari donor kornea di Indonesia sendiri. Baik. Mungkin sebelum kita tutup, ada pesan yang mau saya sampaikan lagi. Kalau misalkan apa sih yang bisa kita lakukan saat kita tutup usia, selama kita bisa melakukan atau membantu orang lain dengan salah satu caranya menjadi calon donor kornea, ya kenapa enggak gitu. Itu sih, itu motivasi pertama saya saat saya mendaftarkan diri menjadi calon donor kornea. Oh ternyata setelah saya tutup usia pun ada salah satu yang bisa saya berikan kepada orang lain dan bisa berguna tentunya untuk orang tersebut. Tuh, di saat kita bahkan sudah menutup usia pun tidak membatasi kita untuk bisa berbakti untuk orang lain, berguna untuk orang lain gitu. Mungkin untuk penerima donor itu bisa dijelaskan mungkin dok, untuk para pendonor kita agar lebih yakin mendonorkan. Oke, jadi untuk penerima donor ini memang kalau misalkan dikatakan secara gratis gitu ya, itu memang saat ini belum bisa, BPJS pun belum mengcover untuk donor ini, donor transplantasi. Dan untuk memang ada biaya yang dikenakan, tetapi biaya tersebut itu bukan semacam pembayaran atau jual beli, bukan, konteksnya bukan seperti itu karena itu tidak diperbolehkan di Indonesia. Tetapi biaya tersebut adalah untuk penggantian proses dari si donor kornea tersebut, karena donor kornea dan ataupun donor lain ya, donor ginjal, donor hati ini kan mereka itu saat pengambilan, saat penyimpanan, pemeriksaan itu kan ada yang dikeluarkan, ada yang digunakan untuk pemeriksaan dan penyimpanannya. Nah, yang dibayarkan oleh pasien adalah untuk penggantian kos tersebut. Jadi bukan untuk membeli organnya, tetapi untuk penggantian dari proses pemeriksaan si jaringan tersebut. Berarti kalau dari pihak penerima donor itu biayanya itu bukan untuk membeli korneanya, Bukan. tapi untuk biaya penggantian pemeriksaan jaringan apakah layak atau tidak. Betul.
Betul. Dan sekali lagi untuk pihak yang mendonor tidak dipungut biaya ya, Dok. Ya. Tidak dipungut biaya sama sekali, gratis. Betul. Ya. Jadi hanya untuk penerima donor saja. Betul. Dan itu pun bukan untuk tidak ada unsur jual beli ya. Kalau misalkan dikira pembayaran itu kan nanti dianggapnya suatu jual beli, tapi itu bukan. Itu adalah sebagai penggantian kos dari proses pemeriksaan jaringan tersebut. Tapi untuk calon donor yang mendonorkan tidak ada dipungut biaya apapun. Berarti kita di sini unsurnya sukarela juga. Betul. Dan tidak ada unsur biaya atau apa yang dipungut ya mungkin ya, Dok. Mungkin dari dokter ada yang ingin disampaikan lagi terakhir? Nah, mungkin untuk teman-teman atau masyarakat dan Bapak Ibu yang masih belum mengetahui mengenai donor kornea, bisa datang langsung ke kantor kita di Rumah Sakit Mata JC Kedoya, yang lokasinya mungkin dekat ya dari Rumah Sakit Mata JC, ataupun mau sosial media kita dahulu, kita juga punya WhatsApp hotline yang on 24 jam untuk pengambilan, dan juga kita bisa tanya-tanya dulu nih via WhatsApp mungkin kalau misalkan masih ragu atau gimana sih prosedur pendaftarannya, gimana sih apa yang benefit yang kita dapetin kalau kita mendaftarkan diri, itu boleh, ataupun tanya langsung ke kita di booth kita hari ini di acara pemeriksaan gula darah dan pemeriksaan dan juga donor darah yang diadakan oleh Lions Club International 307A1 ya. Baik dok, terima kasih banyak untuk hari ini. Dokter sudah berkenan datang dan juga membagikan, dan semoga teman-teman di sini, Bapak Ibu peserta sekalian juga bisa mengetahui tentang manfaat donor kornea ini sendiri. Baik dok, tadi juga sudah diberikan kesan-pesannya, dan mungkin sebelum tutup pada hari ini, saya akan mengucapkan terima kasih kembali kepada para sponsor kita, yaitu Thalassa Snack, Prodia, Sienvienta, Air Mineral Tulus, Diabetes Center, Lions Eye Bank Jakarta, dengan media partner kita Eljon Pageant, Eljon Media, dan Yayasan Eljon Indonesia. Lalu juga partner venue kita di Mall Yang Soho Jakarta Barat dan juga Palang Merah Indonesia Jakarta Barat. Saya juga mengucapkan terima kasih terhadap Lions Club Jakarta, yaitu Lions Club Jakarta Arkas Rada, Lions Club Barat Kedoya, Lions Club Centennial Lotus, Lions Club Green Garden, Lions Club Iris, Lions Club Angelier, Lions Club Barat Marigold, Lions Club Barat Melati, Lions Club Pangkal Pinang Smile, Lions Club Peak North Star, dan Lions Club Palembang Cyberworld, serta Lions Club Medica Media, Lions Club Kartini. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu, para hadirin yang bersedia hadir datang di sini. Mungkin Bapak Ibu yang baru datang bisa mengambil registrasi dan juga goodie bag, lalu lanjut ke pemeriksaan gula darah, serta jika ada Bapak Ibu yang bersedia atau berminat ingin mendaftarkan tentang donor kornea ini sendiri, bisa langsung mengunjungi booth donor kornea yang ada di sana untuk sekedar bertanya informasi, atau jika ada Bapak Ibu yang ingin mendonorkan, langsung mendaftarkan menjadi pendonor. 5 orang pertama akan kita berikan merchandise khusus dari Jakarta Eye Center ya, tuh sekali. Dan selanjutnya di sini juga kita akan ada donor darah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Terima kasih kembali dok. Sekian sesi langsung hari ini. Terima kasih. Hai Sobat Eljon, sudah selesai nontonnya? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk dapat update terbaru dari Eljon TV.